Kembali lagi di channel di Lili. Kali ini kita masih bahas film Jepang romantis. Dirilis pada tahun 2018 dan awas dibikin baper ya. Karena pemeran di film ini benar-benar cocok dan pastinya sudah terkenal, yaitu Tao Tsuchiya dan Takumi Kitamura. Takumi sendiri merupakan aktor sekaligus penyanyi dan juga model di Jepang. Dan Tao Tsuchiya sudah menjadi aktris yang cukup lama. Nah, film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA. Ia tidak memiliki teman karena ia pemalu dan juga penakut. Tapi seorang pria mendekatinya dan membuat hidupnya berubah mulai saat itu, hingga membuatnya jatuh cinta. Nah, gimana keseruannya? Kita mulai saja. 京介は女の子に優しいからな。ってからもう一度チャンス欲しいってここに通うなんてこと。 Bermula dengan seorang anak kecil, ia bernama Mitsuki Haruno. Ia melihat seorang gadis yang hebat dalam bermain basket bernama Aya Kamiyama. Saat ini Mitsuki sudah dewasa dan berada di sekolah tingkat SMA. Namun sampai saat ini ia masih belum memiliki teman di sekolah tersebut. Karena ia takut dan juga tidak pede. Tanpa sengaja ia melihat siswa lain yang tertidur. Ini dia nih. Dia bernama Toa Asakura. Di sini Mitsuki mencoba membangunkannya, tapi tidak ada respon. Ternyata, Asakura merupakan anggota klub basket di sekolah itu, dan memiliki 3 teman yang sangat akrab. Bernama Ryuji Tada, Kyosuke Wakamiya, dan Rui Miyamoto. Mitsuki bekerja paruh waktu di sebuah tempat makan. Dan ia memiliki teman bernama Nana. Si Nana ini tahu bahwa Mitsuki tidak memiliki keberanian untuk mencari teman di sekolahnya. Ia berharap agar Mitsuki berani untuk memulai mencari teman di sekolahnya tersebut. Di depan tempat ia bekerja, Mitsuki sering melihat ada anak kecil yang tidak ikut main basket bersama teman-temannya. Hal itu mengingatkannya kepada ia sendiri di masa kecilnya. Tepat waktu itu, Rui menemuinya dan bilang ada seseorang yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada Mitsuki. Apakah itu Asakura? Ternyata mereka salah sasaran. Sebenarnya yang ingin mengungkapkan perasaan itu adalah Ryuji, tapi kepada Nana, bukan kepada Mitsuki. Namun hal itu menjadi keberuntungan bagi Asakura. Karena di sini terlihat bahwa Asakura tertarik kepada Mitsuki. Dan keesokan harinya, Mitsuki mencoba mencari teman, dan ia mendekati seorang gadis bernama Reina Yamada. Walaupun sedikit gugup, tapi ia berhasil mengajak Reina untuk makan bareng sepulang sekolah. Hal itu langsung diceritakan Mitsuki kepada Nana. Dan mulai saat itu pula, Asakura dan teman-temannya selalu pergi ke tempat Mitsuki bekerja. Setelah itu Mitsuki mencoba membujuk anak kecil untuk bermain basket yang sebelumnya ia hanya menonton teman-temannya saja. Tapi anak kecil itu menolak dan mengatakan bahwa ia tidak sehebat teman-temannya. Dan Asakura menghampirinya. Ia ingin memperkenalkan teman-temannya kepada Mitsuki. Tapi karena hati Mitsuki sedang tidak enak, ia tidak ingin Asakura berada di tempat itu. Karena Mitsuki merasa bahwa mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana keadaan Mitsuki yang tanpa teman. Tapi Asakura bilang bahwa ia dan teman-temannya tidak pernah seperti itu. Tanpa disadari, Asakura dan teman-temannya bisa membujuk anak kecil yang sebelumnya tidak bermain basket untuk bermain basket bersama teman-temannya. Mitsuki merasa terharu dan berterima kasih kepada Asakura. Mulai saat itu Mitsuki mulai terbiasa untuk bersama Asakura. Ia juga menceritakan masa lalunya saat kecil, bahwa ia mengagumi seorang gadis bernama Aya Kamiyama, yang ia rasa gadis itu hebat dan kuat. Hai. 思いっきり投げてみなよ。 Malam harinya ada seorang pemain basket dengan rambut yang panjang. Siapakah dia? Esok harinya, Mitsuki merasa sangat senang karena bisa makan bareng bersama Reina. Tapi masalahnya,
Ternyata Reina adalah penggemar teratas para pemain basket yang populer, yaitu Asakura dan teman-temannya. Ia menganggap orang-orang yang dekat dengan Asakura dan teman-temannya itu adalah musuhnya. Sedangkan Mitsuki baru saja mulai dekat dengan mereka. Karena Reina merupakan teman berharga bagi Mitsuki, ia memutuskan untuk menjauhi Asakura dan teman-temannya, agar pertemanannya dengan Reina tidak hancur. Asakura yang mendengar hal itu dari Mitsuki, ia mengerti dan tidak akan mengganggu Mitsuki lagi. Tapi Asakura mengatakan bahwa Mitsuki dan Reina itu bukanlah teman, karena bisa hancur dengan mudahnya. Walaupun teman-temannya Asakura masih belum mengetahui hal itu, tapi mereka tahu bahwa Asakura sebenarnya memikirkan Mitsuki, walaupun ia tidak menemuinya. Dan Mitsuki sebenarnya juga khawatir dengan Asakura. Karena itu, Mitsuki menjelaskan kepada Reina bahwa ia sebenarnya dekat dengan Asakura dan teman-temannya. Awalnya Reina sedikit kecewa, tapi ia mengerti bahwa hal itu tidak akan menghancurkan pertemanan mereka. Mulai saat itu Asakura dan Mitsuki kembali merasa senang. レイナちゃんに今度の試合山田さんと応援来てよ。 Asakura dan teman-temannya akan mengikuti lomba basket babak penyisihan untuk kejuaraan nasional. Mitsuki dan Reina akan menonton pertunjukan mereka. Tapi sebelum itu, tanpa sengaja Mitsuki menjatuhkan ikat rambut yang sepertinya itu sangat penting baginya. Dan si pemain basket rambut panjang juga melihat Mitsuki saat itu. Siapakah dia sebenarnya? Pertandingan tim basket Asakura sudah dimulai. Mereka ketinggalan beberapa angka dari tim musuh. Melihat hal itu dan mengingat bahwa Asakura selalu menolong Mitsuki, Mitsuki langsung menyemangati mereka dengan suara lantangnya, hingga penonton yang lain merasa heran. Tim Asakura kembali semangat hingga bisa memenangkan pertandingan tersebut. Di sini Reina mulai dekat dengan teman-teman Asakura. Saat itu Mitsuki mencari ikat rambut yang sebelumnya terjatuh, tapi ia tidak menemukannya walaupun sudah dibantu Asakura. Ternyata si rambut panjang yang menemukannya, dan tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia ayah Kamiyama. Dulu gadis, sekarang... Asakura yang melihat itu hanya bisa berdiam diri saja, dan keesokan harinya, teman-temannya Asakura sudah tahu bahwa sebelumnya Mitsuki bertemu dengan teman masa kecilnya. Walaupun Mitsuki mengatakan bahwa ayah hanya teman masa kecil saja, tapi sepertinya Asakura tahu bahwa ayah orang yang penting bagi Mitsuki. やるじゃんみそうでもねえな。 Malam harinya ayah melihat bahwa Mitsuki benar-benar dekat dengan Asakura dan teman-temannya. Setelah itu juga terlihat bahwa sebenarnya Asakura menyukai Mitsuki. 空気って感じかな。 Ayah masih seperti dulu, ia selalu mementingkan Mitsuki dan akan selalu ada untuknya. Singkat cerita, Asakura bertemu dengan ayah. Di sini terlihat bahwa mereka sama-sama menyukai Mitsuki. Pasti saja pertarungan akan terjadi. た方が美月を諦める。美月は関係ないでしょ。 Namun mulai saat itu, Asakura terlihat cuek kepada Mitsuki. Untung saja temannya mengerti akan keadaan mereka, sehingga ia menambahkan Mitsuki dalam grup mereka. Sehingga Mitsuki bisa menghubungi Asakura di grup tersebut. Malam itu, Asakura mengantar pulang Mitsuki, di mana hal itu benar-benar menyenangkan bagi Mitsuki. Karena itu ia mencoba menghubungi Asakura, dan Asakura membalasnya dan mengatakan ingin pulang berdua lagi di lain waktu. Di sini terlihat bahwa Mitsuki sudah benar-benar jatuh cinta kepadanya. Setelah itu tim Asakura kembali mengikuti babak penyisihan. Namun karena pemain utama diistirahatkan, yaitu Asakura, tanpa sengaja di sini Ryuji terjatuh dan ia cedera. Mereka sangat frustasi karena Ryuji harus cedera ditambah mereka kalah dari tim lawan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kejuaraan nasional. Mitsuki kembali bertemu dengan ayah. Ia menceritakan kejadian sebelumnya. Mitsuki merasa bahwa ia sangat tidak berguna untuk tim Asakura. Tapi ayah mengatakan ia akan melindungi Mitsuki apapun yang terjadi. Singkat cerita, teman Asakura mengatakan bahwa Mitsuki itu penting bagi mereka.
Mereka menganggap bahwa Mitsuki sudah jadi bagian dari mereka. Ditambah mereka melihat Ryuji yang sudah mulai membaik, mereka kembali merasa senang. Kini liburan musim panas dimulai. Mitsuki sudah memiliki banyak teman di sekolah dan hal itu membuat Asakura tersenyum. Guru kelas mereka ingin Mitsuki mewakili lomba menulis cerita singkat karena ia berbakat, walaupun saat kecil ia pernah ditertawakan. Tapi Asakura menyemangatinya. Ia mengatakan bahwa Mitsuki harus ikut dalam lomba itu. Malam harinya, Ayah menghubungi Mitsuki. Ia ingin mengajak Ayah untuk berkencan dan melihat pesta kembang api berdua. Hal itu diketahui Asakura dan teman-temannya dari Nana, sehingga di sini perasaan Asakura terasa sakit karena ia kalah cepat dari Ayah. Malam itu benar-benar terasa hampa bagi Asakura. Ditambah di sisi lain, Ayah mengungkapkan perasaannya kepada Mitsuki. 好きだよ。 Mitsuki masih tidak menyangka akan hal itu, sehingga ia tidak memberi jawaban. Keesokan harinya, Mitsuki tidak tahu bahwa yang ia lakukan sebelumnya itu bersama Ayah adalah sebuah kencan. Di sini Rui menemuinya dan menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak menyukai Ayah, tapi jika itu pilihan Mitsuki, mereka akan mendukungnya. Malam harinya Mitsuki mulai membuat cerita pendek untuk perlombaannya. Dan di saat itu, ia selalu terbayang Ayah dan juga Asakura. Mungkin ia terlibat dalam perasaan cinta segitiga. Siang harinya, Asakura dan Ayah bertanding basket 1 lawan 1. Kekuatan Ayah benar-benar di atas kekuatan Asakura. Dan karena itu, saat Asakura bertemu Mitsuki, ia memeluk Mitsuki dan mengatakan bahwa ia akan menjadi kuat agar bisa dikagumi Mitsuki. Mulai saat itu Asakura berlatih lebih serius. Ternyata Mitsuki menjadi pemenang dalam lomba cerita pendek, sehingga ia diundang untuk mempresentasikannya. Tapi masalahnya, hal itu bertepatan dengan pertandingan antara tim Asakura dengan tim Ayah, sehingga Mitsuki tidak akan bisa menonton pertandingannya. Malam harinya, Ayah menghubungi Mitsuki, dan ia ingin jawaban atas perasaannya itu setelah pertandingannya dengan Asakura selesai. 終わったらこの間の答え Setelah itu, Mitsuki mempresentasikan cerita pendeknya, di mana cerita itu tentang keadaan hidupnya yang berubah setelah bertemu dengan Asakura. Setelah itu ia langsung pergi untuk melihat pertandingan Asakura. Ia langsung memberi semangat kepada Asakura dan yang lainnya. Sehingga dengan penuh semangat dan kekuatan cinta, Asakura berhasil mencetak 3 angka. Merekalah yang menjadi pemenang. Setelah itu Mitsuki menjawab perasaan Ayah. Walaupun Ayah adalah orang yang penting baginya, tapi ia tidak bisa membalas perasaannya. Dengan indahnya pemandangan malam tahun baru, Asakura mengatakan bahwa ia menyukai Mitsuki. 好きだよ。 Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video lainnya yang mungkin bisa membuat kalian baper.